Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berbahagia sekali kita pada kesempatan ini bisa berkumpul. Langsung saja materi kita pada kesempatan ini adalah pemanfaatan game Excel sebagai media pembelajaran. Materi ini nanti akan disampaikan oleh narasumber hebat kita yang beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Khairuddin Sudiman. Selamat datang Bapak Khai. Sebelum kita mulai, marilah lebih jauh kita mengenal beliau. Jadi nama Bapak Khairuddin Budiman SPD MPD, pendidikan terakhir di Pascasarjana S2 UNMED di Medan. Kemudian saat ini beliau bertugas di SMA Negeri 1 Wonosalam, Aceh Timur. Jabatan beliau saat ini beliau sebagai Wakil Ketua Umum PPIGI. Kemudian beliau juga diamanati sebagai Kepala LPMP IGI Pusat. Kemudian sebagai founder Sagudel IGI dan sebagai koordinator Sadar IGI. Bapak Khairuddin ini dikenal sebagai salah satu founder dari Virtual Coordinator Training Indonesia atau VCT Indonesia, dan beliau masih aktif di Casio Master Teacher Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin belajar lebih jauh, bisa mengunjungi channel YouTube beliau yang sudah kelola, yaitu kanal edukasi IKOD. Selain itu, Bapak Khairuddin ini telah menerima banyak sekali penghargaan, di antaranya pada tahun 2015 ini mendapat kesempatan berkunjung ke Beijing, mendapat penghargaan dari Kemendikbud pada saat itu. Kemudian pada tahun 2017 dari Casio beliau juga diberi kesempatan untuk belajar di Singapura. Kemudian pada tahun 2018 ke Bangkok di kantor pusat CMU. Baiklah, demikian tadi kurikulum vitae dari Bapak Khairuddin. Sangat banyak sekali, luar biasa. Semoga kita hari ini bisa banyak belajar dari beliau. Baiklah, kita lanjutkan untuk materi yang ketiga hari ini. Nanti akan kita bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi kurang lebih 60 menit. Kemudian sesi tanya jawab kurang lebih 45 menit. Sebelum kesempatan ini kami berikan kepada beliau, informasi saya ulangi disampaikan untuk para peserta. Jadi untuk agar belajarnya lebih efektif bisa langsung praktek. Jadi sambil menyimak pemaparan materi dari Bapak bisa langsung praktekkan laptopnya masing-masing. Kemudian jika ada permasalahan atau kendala bisa langsung disampaikan melalui kolom chat yang sudah ditujukan kepada panelis. Selain itu mungkin nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya secara langsung, jadi silahkan mengeklik tombol raise hand. Kemudian mengenai daftar hadir sudah di-share, Bapak Ibu cukup satu kali saja untuk mengisinya. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama pemaparan materi mengenai pemanfaatan game Excel sebagai media pembelajaran. Kepada beliau Bapak Khairuddin, kami silakan. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Bu Endah? Kita tidak pakai headset. Jelas sekali, Bapak. Oke.
Ya, baik, ya suasananya lagi enak karena agak-agak hujan di Aceh. Alhamdulillah. Jadi khawatirnya sinyalnya yang tidak baik, tapi kayaknya masih agak aman. Bapak Ibu sekalian, saya terapresiasi sekali bisa berhadir lagi di tengah-tengah teman-teman dari Jawa Timur. Ini luar biasa karena Jawa Timur itu kiblat pendidikan Indonesia. Jadi saya yang dari sekolah kampung bisa bersama Bapak dan Ibu-ibu tidak hendak mengajari Bapak dan Ibu sekalian, karena saya yakin dan hakul percaya Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat, guru-guru yang punya kemauan keras untuk belajar, sehingga pada pagi hari ini berhadir bersama kita di room untuk sama-sama belajar. Kita diskusi aja Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, banyak sekali inovasi-inovasi pembelajaran yang tampil di hadapan kita. Apalagi masa pandemi ini, itu banyak sekali guru-guru yang kemudian berbagi secara ikhlas, baik melalui akun YouTube-nya, baik melalui video conference seperti ini, atau melalui bahkan ada yang bikin YouTube live tanpa kanal sesuatu. Dan ini saya pikir luar biasa niatnya seperti ini. Jawa Timur juga saya tahu bahwa ini adalah bidangnya ilmu pengetahuan, karena selain ikon literasi nasional, Jawa Timur juga kalau di IG itu punya banyak kanal nasional di IG ini. Kita tahu ada Sagu Sanov, ada Sani Sanov, ada Office 365 yang dikembangkan oleh Bu siapa tuh Bu? Ya, Office 365. Jadi teman-teman sebenarnya sangat beruntung berada di Jawa Timur yang menjadi gudangnya ilmu pengetahuan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kenapa saya memilih Excel? Karena kita ngambil yang ringan-ringan saja, pengalaman yang lalu itu kadang kita berpikir bahwa sesuatu yang harus besar yang bisa kita kembangkan menjadi lebih ramai. Tapi ada juga yang kecil-kecil yang kita kembangkan juga bisa lebih ramai. Salah satunya adalah Excel. Excel ini kan tidak perlu kita install ulang. Excel ini juga tidak perlu ada sesuatu yang harus kita install di komputer kita. Dan bahkan Excel ini kalau kita tidak install di komputer kita juga masih bisa kembangkan melalui Excel online, yaitu melalui Office 365 online. Nah, kalau bisa ada di komputer kita, Bapak dan Ibu justru lebih memudahkan. Baik, banyak sekali game-game di Excel yang Bapak dan Ibu bisa akses melalui internet. Bapak dan Ibu bisa cek, bisa pelajari sendiri. Karena itu hari ini dengan keterbatasan waktu, saya akan mencoba beberapa yang paling ringan dulu, tapi nanti kita naik sedikit level. Semoga bisa habis, karena ada tiga yang ingin kita diskusikan hari ini, kita praktekkan hari ini. Yang pertama game tebak kata, yang kedua game tebak wajah, yang ketiga game tebak gambar. Maksudnya ini gambarnya apa gitu kan, langsung keluar. Nah jadi kalaupun nanti misalnya tidak habis materi kita ini, Bapak dan Ibu, saya juga sudah siapkan video-video tutorial yang Bapak dan Ibu bisa ikuti, insya Allah dengan lumayan mudah, karena pengalaman teman-teman di batch 1 yang kemarin itu, saya juga tidak menampilkan semua materi, tapi alhamdulillah teman-teman malah mengerjakan tugasnya dari materi yang tidak saya sampaikan. Jadi materi yang ada di video tutorial itu yang banyak dikerjakan. Jadi insya Allah nanti Bapak dan Ibu, saya nggak tahu apa sudah dapat materinya sebelumnya atau belum dibagikan sama Pak Dadang. Tapi yang pasti sudah ada sama Pak Dadang, nanti kita tinggal diskusi saja. Karena waktu kita terbatas, Bapak dan Ibu, apalagi hari ini hari Jumat, meskipun kita sama-sama waktu Indonesia Barat, tapi Jumatan di Surabaya itu lebih cepat daripada Jumatan di Aceh. Kalau kami Jumatan di Aceh, siap-siapnya baru 12:30, itu baru bersiap-siap. Kalau di Surabaya 12:30 itu sudah selesai Jumatannya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita langsung saja, saya izin share screen. Game yang pertama yang akan kita desain adalah game tentang tebak kata. Oke, kenapa saya memilih ini duluan? Karena tebak kata ini rasanya tidak menggunakan banyak formula, justru lebih ringan dari yang lain dan lebih mudah dikerjakan. Saya juga mohon maaf kalau ini ternyata terlalu mudah. Bukan tidak punya bahan yang lain, takutnya saya memang nggak bisa yang lain. Baik, kita coba aja ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
apa yang akan kita lakukan pada game tebak kata? Pada game tebak kata tentu saja ada game yang akan ditebak berupa kata. Katanya misalnya katakanlah peribahasa ya. Jadi kita beri nama di sini misalnya game menebak peribahasa. Game menebak peribahasa. Bapak dan Ibu nanti sesuaikan saja dengan bidang studi sendiri. Misalnya ada guru IPA atau ada guru biologi ya, istilah-istilah dalam IPA, istilah-istilah dalam biologi. Nah, jadi kita bikin sel. Misalnya kita bikin sel di sini kata acak, kata acak. Di bawahnya kita bikin sel jawaban Anda. Bapak dan Ibu boleh ikuti bareng-bareng Bapak Ibu. Oke, saya agak pelankan. Jadi sini kita buat kata acak, kemudian di bawahnya kita buat jawaban Anda. Saya biasanya cenderung untuk lebih suka letak katanya di tengah. Jadi ini saya blok saja semua, saya blok saja semua di antara A dan 1 ini di tengah ini saya blok semua. Kemudian saya klik di home, saya pilih yang ini middle align. Jadi saya klik saja middle align. Jadi kalau misalnya selnya saya besarkan, saya tarik ke bawah, maka dia juga tetap ada di tengah, kan? Dia akan ada di tengah. Saya cari satu peribahasa, peribahasa apa ya? Tak ada rotan akar pun jadi, itu aja lah. Oke, mau saya cari. Oke. Misalnya, nah di jawaban Anda kita ketik kata yang benar. Oke. Tidak ada rotan. Semoga saya nggak salah ya. Akar pun jadi. Ya, tak ada rotan, akar pun jadi. Misalnya kata-kata yang akan kita tebak seperti ini ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ini saya buat di tengah. Ini saya buat di tengah. Oke, kemudian di sini saya buat cek benar apa betul. Benar apa salah nanti di sini. Oke, di sini saya buat cek. Nah, di kata acak, oke, jadi saya ulangi ya. Yang pertama, Bapak dan Ibu buat kata dulu yang benar di di jawaban Anda. Oke, nanti kata ini akan kita hapus karena akan kita berikan rumus. Oke, nanti kata ini akan kita hapus. Pastikan Bapak dan Ibu ketika mengetik tidak ada spasi yang tertinggal. Saya gini, ketika saya ketik tidak, jangan kasih spasi. Kalau kasih spasi nanti dia tidak terbaca di rumus. Jadi agak susah. Nah, di sini agak ada spasi. Jadi saya lagi ketik dari awal, pastikan tidak ada spasi ketika Bapak dan Ibu mengetik. Oke, saya ketik ulang ya. Tidak. Oke. Agar lebih aman Bapak dan Ibu, pindahkan kursor itu pakai klik saja, jangan pakai tanda panah. Khawatirnya nanti kita lupa ada yang terspasi dan sebagainya. Oke, setelah tidak, saya klik di sini. Tidak ada, saya klik lagi di sini. Rotan, saya klik lagi di sini. Akar pun jadi. Nah, pastikan jangan ada spasi. Pakai huruf besar, huruf kecil ngaruh nggak apa Bapak dan Ibu, lanjut saja. Jadi tidak ada pengaruh huruf besar dan huruf kecil. Jadi dia tidak sensitif, nggak masalah. Oke, di atas kita ketik kata acaknya. Misalnya pun, kalau di atas tidak masalah ada spasi dan tidak masalah karena di atas bukan menjadi referensi. Pun jadi rotan, pun jadi akar, rotan tidak ada langsung. Tidak ada. Nah, ya, terima kasih. Nah, pun jadi akar rotan tidak ada misalnya. Nah, bagaimana kita bikin rumusnya sekarang? Nah, ini Bapak dan Ibu silakan dibuat kotak misalnya dan sebagainya. Nah, itu bisa kita hias nanti. Oke. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan membuat rumus. Kita akan membuat rumusnya di bawah ini. Di cek ini kita akan membuat rumusnya. Caranya Bapak dan Ibu kita klik di FE. Insert function. Jadi kita akan saja di FE. Nanti akan keluar seperti ini. Kemudian kita pilih if. Kita pilih if ini. Karena kita akan menggunakan rumusnya yaitu rumus if.
Oke, saya klik oke saja. Di logical test, Bapak dan Ibu, di logical test kita akan memilih, saya geser ya. Di logical test kita akan memilih yang sel ini, sel C7. C7, oke. Kemudian kita tekan dan. Dan itu kan berarti shift 7 ya. Shift 7 ada dan. Kemudian kita klik lagi yang ini. Jadi kita gabung. Kemudian kita tekan dan lagi. Kemudian di sini kita tekan dan lagi. Kemudian di sini di akar, oke, kita tekan dan lagi. Di pun kita tekan dan lagi. Di jadi, oke. Setelah kita tekan dan semua di situ, Bapak dan Ibu, sekarang ini kan berarti sudah habis ya, sel yang kita butuhkan sudah habis. Sekarang kita tekan sama dengan, oke. Sekarang kita tekan sama dengan. Nah, di sama dengan ini kita mengetik jawaban yang benar tanpa spasi dan dengan menggunakan dengan menggunakan tanda petik 2. Oke. Nah, tanda petik 2 itu kan berarti shift tanda petik 2 yang dekat enter itu. Oke. Sekarang kita ketik. Jadi tidak masalah huruf besar kecil, tidak masalah. Jangan pakai spasi ketika kita ketik. Tidak ada rotan dan pastikan katanya benar gitu ya. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, sekarang kita tutup. Nah, setelah kita tutup, Bapak dan Ibu, jika yang kita ketik itu benar, maka di sini akan keluar true. Itu artinya pengetikan kita sudah benar. Allah. Nah, jadi sekarang kalau misalnya value if true, saya Bapak dan Ibu menginginkan kalau misalnya value if true itu keluarnya centang. Oke, centang keluarnya. Bukan kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin keluar kata-kata misalnya betul gitu. Nah, itu bisa aja Bapak dan Ibu ketik aja misalnya di sini Bapak dan Ibu ketiknya betul. Nah, bisa aja sih. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu jawaban anak-anak terlalu cepat penjelasannya. Oke, baik. Nggak apa-apa Ibu, saya lapatkan lagi. Oke, RTM saya kadang-kadang terlalu tinggi. Nah, di value if true, di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ketik kata-kata betul, maka nanti akan keluar di sini betul. Oke? Nah, nanti akan keluar seperti itu. Namun Bapak dan Ibu, kali ini saya tidak menginginkan itu. Saya ingin bentuk benarnya itu dicentang. Gitu, dicentang. Kalau benar dia dicentang. Okay? Nah, apa yang kita ketik? Karakter centang itu Bapak dan Ibu namanya karakter 252. Oke? Jadi saya ketik sekarang di sini. Karakternya char buka kurung 252 tutup kurung. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi dia kalau misalnya benar, maka akan keluar U seperti ini. Nah, ada U seperti ini. Nanti jenis tulisannya, jenis tulisannya kita ganti. Kalau misalnya kita pakai jenis tulisan biasa, akan keluar U seperti ini. Kalau misalnya kita ganti, nanti jenis tulisannya kita ganti dengan wingding. Kalau kita ganti dengan wingding, jadi dia di sini akan jadi centang. Akan jadi centang. Jadi ini char 252, artinya karakter 252. Kalau misalnya di bawah itu, di bawah saya langsung ketik kosong aja. Jadi kalau misalnya jawaban siswa salah, kotaknya kosong. Oke. Pakai kok milihnya kotak kosong, tidak milih tidak milih kotak yang misalnya isiannya salah atau tanda centang ke bawah dan sebagainya. Kenapa nggak milih seperti itu? Nah, saya memang tidak memilih seperti itu karena kalau misalnya saya pilih seperti itu, ketika kotaknya kosong sudah ketahuan salah duluan. Jadi biarkan aja kotaknya kosong, sehingga siswa kalau misalnya menjawab salah, kotaknya kosong. Nah, kalau misalnya dia jawab betul, nanti ada centangnya. Oke. Sekarang berarti kalau betul centang, kalau salah kotak kosong. Nah, sekarang saya kalau salah pilih tanda silang bagaimana? Bisa aja sebenarnya kita juga bisa tempatkan tanda silang untuk salah, tidak apa-apa. Cuma kalau misalnya kita taruh tanda silang dari awal, ketika kita kosongkan ini, di jawaban Anda kalau misalnya kita kosongkan, maka tanda salah itu akan terus ada. Nah, belum diisi udah salah gitu kan? Belum diisi udah salah. Makanya
kecuali Bapak dan Ibu bisa menambah kondisional. Tadi saya sudah cari-cari cara seperti itu, tidak bisa, mungkin pengetahuan saya ya, tidak bisa dikaitkan dengan dengan if. Kalau misalnya kita pakai kondisional, coba aja Bapak dan Ibu menggunakan kondisional yang langsung ada seperti itu. Oke, saya sudah coba eksplorasi. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan saja kalau misalnya bisa dengan jawaban yang salah keluar salah. Tapi kan ini ada dua kondisi sebenarnya. Ada kondisi yang dimana kalau misalnya ini kosong jadi salah, atau ini diisi jadi salah, dengan kondisi ini diisi benar jadi benar. Nah, itu kondisinya itu yang jadi filosofi dari rumus yang kita pakai. Nah, jadi saya menggunakan kalau benar centang, kalau salah kosong. Oke, kemudian saya tulis di I. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ternyata ketika jawabannya benar, di sini yang keluar adalah U. Keluar U, kenapa? Karena tulisan kita jenisnya Celebrai. Nah, tulisan kita jenisnya Celebrai. Jadi kita bisa ganti, jangan tuh kita ganti. Jadi di sini kita cari winding. Oke, saya cari di sini winding. Ketik aja winding. Nah, ini winding. Nah, kalau saya ketik winding, Bapak dan Ibu ini sudah centang. Nah, ini sudah centang. Ini hanya jenis font saja, Bapak Ibu. Nah, kita tinggal sesuaikan saja besarnya. Ya, saya besarnya seperti ini. Kemudian warnanya kita sesuaikan saja. Nah, misalnya warnanya warna biru pekat. Kemudian yang ini kita jadikan kotak saja. Oke. Ctrl 1. Kemudian kita jadikan kotak saja. Jadi kotak. Oke. Jadi seperti ini. Nah, di sini kita kasih warna untuk warna sel. Ya, warna apa aja tidak masalah, Bapak dan Ibu itu selera. Kemudian yang ceknya misalnya biasa kan cek itu identik dengan hijau gitu ya. Nah, jadi ceknya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini saya hapus, maka seperti ini. Kalau misalnya anak-anak jawabnya salah, akar pun jadi tidak ada total. Maka tidak akan ada keluar apapun di sini. Oke, maka tidak akan keluar apapun di sini. Nah, kalau misalnya ini saya ketik benar saya ketik, tapi saya pakai spasi misalnya. Oke, kita coba ya, tidak spasi. Ini tidak ada spasi. Tidak ada rotan. Akar pun jadi. Nah, Bapak dan Ibu, meskipun kita ketik benar, tetapi di sini ada yang salah ternyata dalam pengetikan. Misalnya tanpa disadari anak-anak ketiknya pakai spasi. Nah, kalau pakai spasi di sini juga dianggap tidak benar. Maka ini juga harus sensitif sekali. Jadi di tidak ini kan ada spasi, saya hapus saja spasinya, coba saya enter. Nah, ketika di enter, maka jawabannya menjadi benar. Jadi ini sensi sekali untuk ada spasi atau ada tidak. Oke, ini saya menggunakan Office 365 Bapak dan Ibu. Oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan versi Office 2007 masih bisa. Yang seperti ini masih bisa digunakan Office 2007. Tapi saran saya sih sebenarnya Bapak dan Ibu bagusnya diganti Office-nya. Karena Office 2007 itu sudah ditarik dari tidak bekerja sama lagi dengan Microsoft. Ya. Office 2007 itu sudah ditarik dari upgrade dari peredaran oleh Microsoft sejak April 2020. Jadi tidak lagi menjadi bagian dari Microsoft. Sehingga kalau ada troubleshooting dan sebagainya itu memang tidak lagi menjadi tanggung jawab daripada Microsoft. Oke, jadi ini Bapak dan Ibu game yang pertama yang Bapak dan Ibu mudah untuk mengembangkan kepada siswa Bapak dan Ibu. Jadi dia tidak case sensitif, cuman dia sensitifnya di spasi. Jadi jangan pernah pakai spasi, kalau pakai spasi dia nggak kebaca jadinya. Nah, itu dulu Bu Endah, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan silakan. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut untuk tim yang kedua. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kai. Ya, ini menarik sekali ya. Saya pun juga belum pernah ini pakai yang semacam ini, baru dapat ini Bapak. Oh baiklah, Bapak Ibu para peserta, ini ada satu pertanyaan Bapak Kai di kolom chat, ya. Pertanyaannya dari siapa Ibu BL?
games tebak kata ini cocok untuk C1 sampai C2 ya Pak, seperti itu. Kemudian apakah bisa dipakai untuk mapel matematika? Gitu. Monggo Pak. Oke, baik. Oke, baik. Tapi gini, cocok atau tidak cocok? Ya, terima kasih pertanyaan dari. Oke, baik. Cocok atau tidak cocok, Bapak dan Ibu, sebenarnya kita sendiri yang apa namanya menginterpretasi sesuatu sehingga bisa implementasi menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi sesuatu yang cocok. Nah, apakah matematika juga bisa cocok? Misalnya, bisa-bisa aja sih sebenarnya kalau misalnya Bapak dan Ibu, misalnya ya saya setuju bahwa ini masih Q1 Q2. Jadi misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2, nanti kita di sini gitu kan, 1 tambah 1 sama dengan, nah itu tinggal disesuaikan saja Bapak dan Ibu. Bahkan pengetikan yang tapi yang ini kalau misalnya angka, nanti Bapak dan Ibu tidak perlu tanda petik. Tapi kalau misalnya bentuknya huruf, itu butuh tanda petik. Jadi tinggal disesuaikan saja. Definisi dan sebagainya itu cocok sekali. Nah, kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Ya Bu, sorry. Iya, sementara itu Bapak. Oh, sementara itu ya. Ya gitu Bapak dan Ibu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Nah, kemudian tadi ada permintaan untuk untuk mengulang rumus. Oke, untuk mengulang rumus. Baik Bapak, saya mengulang rumus lagi karena sebentar lagi saya akan mengunci rumus ini. Oke, saya mengulang rumus ini karena nanti saya akan kunci rumusnya. Kalau kita sudah kunci rumusnya, kenapa kita harus kunci rumusnya? Karena nanti Bapak dan Ibu, siapa tahu kita silap atau anak-anak yang silap ketika bermain. Oke, baik. Saya akan ulangi rumusnya. Saya hapus dulu. Dan saya ganti hurufnya menjadi huruf seperti biasa lagi, huruf Arial ya. Saya ganti hurufnya menjadi huruf Arial lagi. Tadi, oke, huruf Arial. Oke. Jadi ini awalnya seperti ini Bapak dan Ibu, hurufnya huruf Arial. Oke. Kalau misalnya Bapak dan Ibu, Pak, saya bikin dulu, saya bikin kotak-kotak dulu, nanti saya baru bikin rumusnya. Oke. Bisa juga Bapak dan Ibu, silakan, tidak masalah. Nanti kita bikin dulu, nanti kemudian bikin kotak dulu, bikin stylenya dulu, kemudian kita baru bikin rumusnya. Bisa aja. Ini bahkan kalau seperti ini Bapak dan Ibu, saya sebenarnya sangat tidak tertarik dengan Excel yang masih ada garis-garis di sini. Saya sangat tidak tertarik dengan Excel tampilan seperti itu. Maka saya biasanya juga mengubah, saya hilangkan grid line-nya. Saya klik di view, kemudian saya klik di grid line. Oke, saya klik di view, saya klik di grid line. Bapak dan Ibu, perintah-perintah dari Excel, dari ribbon-nya Excel, itu disesuaikan saja dengan versi Office-nya Bapak Ibu. Oke, disesuaikan saja dengan versi Office-nya Bapak Ibu. Karena kalau misalnya kalau misalnya tampilan saya berbeda dengan Bapak dan Ibu, itu hanya tampilan versinya saja. Tapi yang pasti tampilan yang berbeda itu tampilan yang berbeda itu sebenarnya nanti yang paling terasa sekali antara 2007 2010 itu sudah agak naik ke atas, 2010, 2013, 2016, yang terbaru Office kan 2019 ya, Office Desktop. Yang terbaru Office 2019. 2019 itu sudah mirip 365, mirip banget. Udah sangat mirip 365. Kalau Office 365 Bapak dan Ibu, Office yang tidak pernah upgrade dalam 3 tahun. Jadi dia bisa saja hariannya sudah upgrade, terus. Nah, inilah keunggulan Office 365. Bapak dan Ibu juga bisa dapatkan Office 365 dalam bentuk desktop. Jadi tidak hanya lewat online, tapi juga bisa langsung diinstal di desktop. Saya pakai Office 365 sudah hampir 3 tahun, Bapak. Baik, bahasan Office 365 mungkin nanti pada kesempatan yang lain. Baik, saya ulangi lagi. Ini jawaban yang benar. Oke, jadi saya ulangi dari awal. Bapak dan Ibu, buatlah dulu jawaban yang benar dulu. Jawaban yang benar. Buatlah dulu jawaban yang benar. Di atas, Bapak dan Ibu ketik aja kata-kata acak. Di bawah yang paling penting. Ketika Bapak dan Ibu ketik di bawah, jangan ada spasi. Di sini jangan ada spasi. Jadi, kata-kata tidak, ada, rotan, akar, tun, jadi, ini tidak ada spasi. Jangan pakai spasi.
Nah, sekarang Bapak dan Ibu setelah kita ketik yang di bawah, kemudian kita berikan rumus. Ya, di bawah ini kita berikan rumus. Cara berikan rumus, Bapak dan Ibu, pelan-pelan ya. Cara berikan rumus. Oke, yang pertama saya klik di F8. Yang ini, insert function. Oke, di F8 ini, saya klik di F8. Nah, kemudian di sini banyak sekali rumus-rumus yang ditawarkan ke kita. Ada if, ada substitute, ada sum, ada average, ada hyperlink, ada clone, ada max, dan sebagainya. Oke, yang kita pilih adalah if. If ini adalah menampilkan beberapa kondisi yang kita bisa memberikan mana pernyataan benar dan salah. Saya pikir Bapak dan Ibu sudah terbiasa menggunakan formula if ini, terutama Bapak dan Ibu yang mengembangkan penilaian bagi siswa. Kan sering ya kita membuat penilaian bagi siswa, misalnya nilai 90 ke atas dapatnya A, nilai 80 sampai 89 B, bisa seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu kan sudah terbiasa menggunakan if ini. Baik, sekarang saya klik saja di if ini, oke, klik saja di if ini, kemudian saya pilih OK. Nah, di sini akan keluar kondisinya, Bapak Ibu. Oke, di sini akan keluar kondisinya. Apa yang kita lakukan untuk logical test, untuk tes logika mana yang kita pakai? Yang ini. Saya klik di C7. Oke, saya klik di C7. Dan saya gabungkan dengan tidak ini, saya gabungkan dengan ada. Cara menggabungkan Bapak dan Ibu pakai dan atau and. Ini logika matematika banget sudah. Pakai dan. Jadi dan itu adalah shift 7. Nah, ini dan Bapak Ibu. Oke, dan. D7 dan D7. Oke. Dan lagi E7. Dan lagi F7. Dan lagi G7. Dan lagi A7. Jadi semuanya masuk ya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi semuanya masuk. Setelah kita ketik rumus, sekarang kita bikin sama dengan. Jadi logical testnya itu setelah kita ketik sel ini, sekarang kita bikin sama dengan kita beri tanda petik 2. Kenapa tanda petik 2? Karena ini bentuknya kata-kata. Jadi Bapak dan Ibu yang menginput kata-kata itu harus memberi tanda petik 2. Oke, sekarang saya beri tanda petik 2. Sekarang kita ketik Bapak Ibu. Kita ketik ulang semuanya itu. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah, ketika kita ketik ini, Bapak dan Ibu, jangan ada spasi juga. Jadi jangan ada spasi juga. Ini tidak ada rotan, akar pun jadi. Saya tutup lagi dengan tanda petik 2. Oke, saya tutup dengan tanda petik 2. Insya Allah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya rumus yang kita ketik benar, maka di sini akan keluar true. Oke, kalau rumus yang kita ketik benar, insya Allah di sini akan keluar true. Nah, kalau belum keluar true atau di sini keluar false, Bapak dan Ibu cek lagi. Mungkin Bapak dan Ibu bisa Bapak dan Ibu bisa saja salah di spasi dan sebagainya. Oke. Nah, di bawah Bapak dan Ibu, di sini ada value if true. Kalau misalnya true, kalau misalnya siswa mengetik benar, apa reaksi kita? Apa respon kita? Maka di sini ada value if true. Value if true ini saya akan berikan tanda centang. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu misalnya value if true itu kepinginnya kata-kata, misalnya keluar di situ betul misalnya. Bapak dan Ibu tinggal ketik saja tanda petik 2, kemudian ketik betul, tutup dengan tanda petik 2. Oke. Nah, saya nggak kepingin seperti itu, saya kepinginnya centang. Nah, cara buat centang Bapak dan Ibu, saya ketik saja char itu artinya karakter itu untuk centang itu karakter 252. Nah, 252 tutup kurung. Jadi untuk centang itu karakternya 252. Di sini akan keluar Bapak Ibu. Nah, di sini akan keluar Nah, karakter 252, char 252. Kalau misalnya siswa jawabnya salah, maka di sini saya tutup dengan tanda petik 2 kali. Tanda petik 2 kali. Itu artinya selnya tetap kosong. Jadi kalau misalnya siswa jawab salah, selnya kosong. Tidak ada
tidak ada reaksi apapun, tidak ada kata salah dan sebagainya. Oke. Kemudian saya klik OK. Nah, setelah saya klik OK, maka di sini akan keluar U, Bapak Ibu. Keluar U. Nah, U ini agar dia jadi centang, maka kita ganti dengan hurufnya, kita ganti dengan wingding. Saya klik di home, saya klik di home. Ini tetap ya di U ya. Ini saya rubah menjadi wingding. Ini jadi wingding. Ini jadi wingding. Income. Nah, ini jadi wingding. Nah, setelah jadi wingding, maka dia akan berubah menjadi centang. Ini sudah berubah menjadi centang. Nah, itu dia Bapak dan Ibu cara membuat game ini dan rumusnya. Sekarang saya lanjut dulu. Saya ingin rumus ini dikunci, tidak bisa diganggu gugat. Saya ingin rumus ini dikunci, tidak bisa diganggu. Bagaimana cara kita mengunci file? Bagaimana cara kita mengunci sel? Bismillahirrahmanirrahim. Cara kita mengunci sel dan cara kita nanti akan menyembunyikan sel yang ini. Baik. Sekarang Bapak dan Ibu, nanti juga akan saya protect sel ini agar tidak diganggu juga. Jadi caranya pertama Bapak dan Ibu, kita blok saja semuanya. Blok semuanya. Sel yang kita taruh itu boleh dimanapun. Boleh dimanapun. Ini saya kontrol A saja. Kalau misalnya kita mau ngeblok semua, kontrol A saja. Itu cara satu. Jadi kita bisa tekan kontrol A untuk blok semua. Atau Bapak dan Ibu bisa klik saja di sudut ini. Di sudut 1 dan A ini. Kan ada di sudut ini. Nah, klik dia sekali di situ. Maka kita sudah ngeblok semuanya. Nah, setelah kita blok semuanya, Bapak dan Ibu, kita ke format cell. Setelah kita blok semua, kita ke format cell. Cara ke format cell, kita tekan kontrol 1 saja. Seperti yang ini tadi kita ke format cell. Jadi, tekan kontrol, jangan dilepas, tekan 1. Nah, kan kalau tampilan ini memang tampilan paling utama di Excel, Bapak Ibu. Nah, tampilan paling utama di Excel ada number, ada alignment, ada code dan sebagainya. Jadi sekali lagi kalau untuk tampilkan yang ini kita hanya tekan kontrol, tekan 1, angka 1, kontrol 1, maka akan keluar seperti ini. Nah, kemudian saya memilih protection. Saya memilih protection. Di sini Bapak dan Ibu yang ditawarkan pertama adalah protectionnya di lock atau dikunci. Nah, di sini protectionnya di lock, atau dikunci. Nah, ini kalau misalnya kita pertama kembali pasti seperti ini. Jadi sekarang Bapak dan Ibu lepaskan saja kuncinya di sini. Template, lepaskan saja kuncinya, jangan dikunci dulu. Jangan di lock. Nah, jangan juga di hidden. Hidden itu artinya menyembunyikan rumus. Nanti kita hidden. Ini kemudian saya klik OK. Nah, saya klik OK. Di sini akan keluar seperti ini, ada keluar hijaunya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya klik di kolom yang ada rumusnya ini. Saya klik yang ada rumusnya ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, setelah dari sini, saya klik di sini, kemudian saya kembali lagi, klik kontrol 1. Sebelum saya ke kontrol 1, saya kunci dulu. Nah, saya kunci dulu yang ini. Cara kuncinya Bapak dan Ibu klik di review. Klik di review. Klik di review. Di review ini Bapak dan Ibu kita pilih protect sheet. Nah, ini artinya bahwa sheet ini ada bagian yang terkunci. Saya pilih protect sheet. Klik di protect sheet. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu, yang ini nggak perlu dicentang-centang ya Bapak Ibu, di bawah ini nggak perlu, nggak masalah. Nah, di sini Bapak dan Ibu kasih password untuk memproteksi. Ini juga pembelajaran tersendiri, biar Bapak dan Ibu bikin administrasi pembelajaran tidak diganggu-ganggu sama orang. Jadi Bapak dan Ibu di sini, Bapak dan Ibu silakan untuk memberikan password di protect sheet. Jadi nanti di sini mereka tidak bisa ganggu di sel ada rumusnya ini. Misalnya saya berikan password. Berikan password apa ya? Nanti saya lupa kalau saya bikin yang lain. Saya berikan password. Pakai passwordnya berapa banyak? Enggak ada ketentuan.
harus huruf besar, huruf kecil, nggak ada ketentuan. Harus ada angka, harus ada huruf, nggak ada ketentuan. Jadi yang penting Bapak dan Ibu ingat apa yang Bapak Ibu masukkan di situ. Oke, kalau saran saya sih jangan pakai huruf besar ya. Nanti kita lupa kadang-kadang. Oke, kemudian kita klik OK saja. Oke, kita ulangi lagi. Jadi rumusnya diminta konfirmasi rumus. Oke, saya klik OK lagi. Nah, ini sudah terprotek, Bapak Ibu. Ini sudah terprotek. Nah, sekarang, tapi ini masih kelihatan Pak kayak rumusnya. Nanti orang akan baca, ya kan ketahuan ya. Kalau misalnya anak-anak jeli, dia akan ngeklik di sini Bapak Ibu. Dia akan ngeklik di sini, dia tahu dia, oh ini jawabannya, ya kan? Dia tahu jawabannya, oh ini jawabannya. Anak-anak pasti, kalau anak-anak pintar, dia bisa saja sebelum jawab dia ngeklik dulu di sini. Setelah ngeklik di sini baru, oh ketahuan ini, ternyata jawabannya yang ini. Nah, bagaimana cara kita untuk anak-anak tidak bisa lihat yang ini? Nah, setelah itu Bapak dan Ibu kita kontrol satu lagi. Tekan kontrol satu lagi. Oke. Oh, teman. Ini tekan kontrol satu. Oh, ini sudah diprotek. Sorry. Sebenarnya berarti sebelum diprotek kita ke kontrol satu. Saya ulangi. Ini unprotect dulu. Kita buka dulu. Unprotect dulu. Oke. Unprotect dulu. Biar anak-anak tidak bisa baca. Nah, ini tidak saya protek lagi. Biar anak-anak tidak bisa baca, Bapak dan Ibu, di sini kita tekan kontrol 1. Nah, kita tekan kontrol 1. Setelah kita tekan kontrol 1, pada bagian protection, kita kunci dan kita hidden. Nah, kita hidden biar anak-anak tidak bisa baca rumus ini. Jadi kita kunci dan kita hidden. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang baru kita kunci. Nah, kita protect. Oke, kita protect. Oke, kasih rumus. Saya ulangi ya, untuk protect di review, di protect sheet, kasih rumus. Kasih password. Oke, ini juga dikasih password. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang, setelah kita kasih password, anak-anak ngeklik di sini, ini tidak akan kelihatan Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya dia ketik salah, misalnya dia ketik ada saja dia ketik. Nah, maka di sini hilang. Anak-anak akan ngeklik di sini, dia tidak bisa melihat rumusnya. Apa jawabannya benar? Kalau misalnya kita tidak menghilangkan rumusnya di sini, anak-anak sebenarnya bisa saja sebelum dia ngeklik apapun, misalnya ini kosong. Sebelum dia ngeklik apapun, dia akan ngeklik dulu di sini. Dicek ini. Ketahuan Bapak Ibu. Ketahuan sebenarnya kata-kata yang benar ini apa. Jadi kalau misalnya kita klik di sini, maka ini akan jadi sel yang kosong. Nah, di sini tidak kelihatan di formular bar ini. Tidak kelihatan sehingga anak-anak tidak bisa, tidak ketahuan dari awal jawabannya apa. Mereka harus mencoba-coba. Ini juga bagus kalau misalnya kita pakai program yang dari bahasa Inggris misalnya. Nah, tebak-tebak peribahasa Inggris bisa seperti itu. Kan seru ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk berbagai pembelajaran. Jadi demikian juga cara mengunci sel dan menghilangkan rumus agar tidak ketahuan rumus apa yang kita. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bu Endah, monggo. Oke, ini tadi laptopnya terpental ini Bapak. Jadi ini pakai HP nggih. Oke, nggak apa-apa Bu. Ya, ini tadi sebenarnya masih banyak pertanyaan. Nanti kira-kira cukup apa enggak ya Bapak waktunya? Langsung dijelaskan lagi untuk yang game selanjutnya atau dijawab dulu? Karena ini juga ada yang mengacungkan tangan juga untuk bertanya. Oke. Ya, saya sempat membaca tadi beberapa ya. Saya sempat membaca tadi beberapa yang lewat. Pak bisa diulangi lagi nggak rumusnya? Bisa rumus untuk proteksi ya, rumus untuk memprotek. Oke, saya akan ulangi rumus untuk proteksi. Pak, bagaimana jawabannya jika diberi spasi? Kalau diberi spasi salah Bapak, jadi dia tidak akan menghitung. Nah, jadi dia menghitungnya jadi jawaban yang salah. Jadi nanti ketika permainan, kasih tahu sama anak-anak jangan pakai spasi. Baik, ini saya akan ulangi
untuk memproteksi. Oke, saya akan ulangi untuk memproteksi. Sebentar. Saya akan ulangi untuk memproteksi. Oke, saya ulangi ya. Kondisi awalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya ini kita beri, ini kan pasti ya, kita ketika memberi permainan ini pada anak-anak, yang sel ini pasti kita kosongkan. Nah, tidak mungkin sudah ada jawaban. Kalau anak-anak pintar, kalau anak-anak pintar, mereka akan klik di sini, dicek ini. Kalau anak pintar, kalau anak-anak yang pemain, saya biasa menyebutkan dengan pemain, mereka akan klik di sini Bapak Ibu. Langsung mereka klik di sini. Sebelum mereka jawab, mereka sudah tahu jawabannya apa. Dari mana mereka tahu jawabannya apa? Dari sini. Mereka bisa baca nih. Tidak ada rotan akar pun jadi. Maka dia akan ketik di sini. Tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, jadi bagaimana agar jawaban kita tidak ketahuan, Bapak Ibu? Agar jawaban kita tidak ketahuan. Kunci sel. Sehingga anak-anak, kalaupun ngeklik di situ, dia tidak bisa mengubah sel. Dia tidak bisa mengubah sel, kecuali dia tahu password kita. Nah, itu yang jadi masalah. Oke, baik, saya ulangi ya, Bapak dan Ibu, untuk mengubah sel menjadi terkunci, kemudian ini jawaban ini tidak diketahui oleh anak-anak. Caranya Bapak dan Ibu, caranya Bapak dan Ibu pertama sekali semuanya, blok sel dulu semuanya. Blok sel dulu semuanya. Cara blok sel semuanya, boleh Bapak dan Ibu kontrol A. Kontrol A. Nah, cara blok selnya kontrol A. Kalau di 1A. 1A ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sorry kayaknya ada suara di gedung. Saya blok di sini. Kemudian kita ke format sel. Ini ada suara gedung, sorry. Bu Endah, Pak Dadang, host. Iya Pak. Tadi saya pikir dari peserta. Terus nanti Pak. Oke. Trik sebentar Bapak pindah atau bagaimana? Coba dicek Pak, atau di mute all aja dulu semua Pak. Oh iya. Bentar Pak. Klik kanan mute all aja dulu semua. Sudah, Bapak, mute all aja dulu semua. Nah, ini Pak, tapi yang masih bocor ini Pak, sebentar. Di attendee Pak, diklik aja salah satu Pak. Salah satu attendee ke kaki kanan itu kan. Sudah itu Pak. Dan teman-teman yang sudah sadar apa namanya? Saya ulangi untuk mengunci sel. Saya ulangi mengunci sel.
Ambil enggak ini mungkin Halo Pak Dadang. Pak, belum menemukan saya Pak. Bentar Pak. Boleh serahkan ke saya hostnya sebentar Pak. Iya, siap. Oke. Bang, ini ya saya mute all dulu Bapak dan Ibu. jadi panik. Ya, saya sudah berhasil mute all. Sekarang saya mute all Ibu yang ada di mohon maaf Bu Sayeti, ini suaranya dari sebentar. Ini Bu Sayeti saya akan ke attendi biar ini. Mohon maaf ya, saya pindahkan ke attendi dulu. Bu, saya ini tidak bisa pindahkan ke yang lain. Kepada Ibu, kalau ada Bu Saiki, tolong dihubungi untuk memute-kan sendiri. Tembus suaranya di Bu Saiki. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya lanjut. Oke, sudah agak sedikit tolong suaranya. Saya kembalikan dulu hostnya ke Pak Dadang. Baik, hostnya saya kembalikan ke Pak Dadang. Pak Dadang, saya lagi. Siapa? Oke, Pak Dadang tolong dihubungi Bu Sayekinya untuk mematikan. Oke, ini saya coba hubungi Pak. Pakai HP tapi seperti itu, jadi kita nggak bisa karena di ini sama. Oke Pak, iya Pak. Tadi sudah aman. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya ulangi. Sorry. Bapak dan Ibu, saya ulangi. Iya, ulangi untuk mengunci sheet ini. Karena kalau sheet ini kita kunci, maka sheet ini akan menunjukkan jawaban yang benar. Jadi kita kunci dan kita hidden. Caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Yang pertama kita klik semuanya dulu, semuanya sel. Cara klik semuanya sel, saya klik di ini. Oke, saya klik di 1 dan A ini. Jadi di 1 dan A. Kemudian Bapak dan Ibu, saya pilih kontrol. Saya tekan kontrol 1. Oke, saya tekan kontrol 1. Ketika saya tekan kontrol 1, Pak, suaranya ada apa? Nggak jelasnya. Saya minta maaf, ini ada salah satu item. Sudah dimatikan Pak. Gimana? Sudah dimatikan, sekarang hostnya klik itu. Pak Dadang, coba cek siapa lagi yang masuk. Dipindahkan aja dulu ke tadi. Oke, baik Bapak dan Ibu. Kemudian setelah saya tekan kontrol 1, saya bantu Bapak dan Ibu juga dengan headset. Kasihan juga kalau nggak benar.
Bapak Ibu, saya ulangi. Setelah kita blok semua, oke. Setelah kita blok semua, kemudian Bapak dan Ibu, saya tekan kontrol 1. Kontrol 1 itu ada di keyboard. Oke, kontrol 1 itu ada di keyboard. Kontrol 1 ada di keyboard. Di kontrol 1 ini Bapak dan Ibu ada berbagai pilihan. Ini adalah format Excel. Excel itu kan selalu formatnya di sini Bapak Ibu. Kita udah biasa kalau tampilannya seperti ini ya. Sudah biasa. Nah, jadi kemudian Bapak dan Ibu di tampilan seperti ini saya pilih protection. Yang ini saya pilih protection. Di protection ini Bapak dan Ibu kita hilangkan lock. Oke, kita hilangkan lock. Jadi ini kita hilangkan centangnya. Oke, ini saya hilangkan centangnya. Jadi saya hilangkan lock. Kemudian saya klik OK. Saya klik OK. Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya klik OK, saya bawa lagi ke sini ke yang ada kunci jawaban. Oke, ke yang ada kunci jawaban. Di tempat yang ada kunci jawaban, anak-anak masih bisa lihat, tidak ada rotan atas jadi anak-anak masih bisa lihat. Nah, dari sini Bapak dan Ibu, saya klik kanan lagi. Saya tekan kontrol 1 lagi. Pakai klik kanan nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau klik kanan gimana? Kalau klik kanan saja di sel yang ini, kemudian pilih format sel, sama aja. Yang kita pilih adalah format sel. Kontrol 1 format sel sama aja. Ini format sel. Nah, kemudian Bapak dan Ibu di protection kita memilih lock. Lalu kita pilih hidden. Jadi ada dua yang kita pilih, lock dan hidden. Lock ini untuk mengunci sel yang kita maksud. Lock ini untuk mengunci sel yang sedang kita operasikan. Hidden untuk menyembunyikan rumus. Sekali lagi ya. Lock ini untuk mengunci sel, hidden untuk menyembunyikan rumus. Oke, kemudian saya klik OK. Tapi Bapak dan Ibu masih kelihatan, rumusnya masih kelihatan, anak-anak masih bisa tahu. Nah, caranya setelah kita tadi hidden dan mengunci, sekarang kita klik di review. Kemudian kita pilih protection. Di sini kita berikan password. Silakan Bapak dan Ibu berikan password. Oke. Kemudian saya klik OK. Berikan password sekali lagi. Maka klik OK lagi. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita klik di sini tidak kelihatan lagi rumusnya. Di sini tidak kelihatan lagi jawabannya. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, begitu cara mengunci sidik. Dan saya minta maaf saya harus berlomba-lomba dengan suara di ruangan. Mohon maaf Pak, masih dicari juga ini Pak. Oke, sebentar saya cari lagi lah. Untuk yang sudah SKBD, tapi tidak punya jangkauan. Ini saya yang Ini suara siapa? Iya, mirip suara Bedui loh. Saya tidak tahu ini suara ini. Ini suara siapa yang masih bias? Oke Pak Neneng dan Bu Endah, ini bagaimana? Kalau kita lanjut kayaknya masih ini. Coba dicari sumber suaranya. Kalau memang tidak bisa dianalisis, boleh dikeluarkan dulu sebentar. Ini sepertinya juga nggak ada yang aktif Pak. Yang tahu juga sumbernya ini.
Itu ada yang 1634 Pak, suaranya Wahyu. Ini kah? Berapa Pak? 1634 tadi ada laporan Wahyu Widowati. Oh, Bu Wahyu. Bu Wahyu ini memang temannya Bu Dwi. Oke, dicek Pak, 1634 katanya. Maaf, ini di 1074 juga ada Pak Dadang. 1074. Ya Bu. Mic-nya masih ada. Wah, banyak laporan ini 1080 juga. Bapak Ibu sekalian yang peserta, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena yang saya sampaikan ini sudah ada di video tutorial. Oke? Semuanya ada di video tutorial, bahkan untuk materi yang kedua dan ketiga jika tidak bisa tersampaikan itu tidak ada di video tutorial. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah Bapak dan Ibu bisa ikuti di video tutorial. Kecuali yang untuk protect sheet, saya memang belum bikinkan video tutorial. Yang untuk yang menghilangkan komen, yang untuk menghilangkan rumus yang ini, itu tidak ada di video tutorial. Kemudian ada juga pertanyaan, Pak, bagaimana kalau untuk kuis-kuis yang lain? Bapak dan Ibu juga lakukan hal yang sama. Jadi misalnya Bapak dan Ibu bikin 5 kuis dengan kata acak yang sama, ya Bapak Ibu bikin sampai 5 kali bikin rumus. Jadi seperti itu. Pak, masih play. Minta tolong sampai dulu sama Pak. Maaf Pak Kai. Iya Bu. Ini ada yang pengen bertanya secara langsung. Boleh. Oke. Kepada Bapak Samsul Arifin 1818. Silakan Pak Samsul. Pak Samsul Arifin. Semoga saya bisa satu aja game lagi setelah ini. Semoga bisa ya. Oke, silakan Pak Samsul. Pak Samsul Arifin. 1818. Belum di tempat mungkin Bapak ini. Oke. Ini banyak sekali apendis yang meracungkan tangan. Cuman ini tanya semua. Sengaja belum. Ya, Halo. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, Pak. Iya. Menikah Bapak Samsul Arifin. Waalaikumsalam Bapak. Ibu. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Langsung saja ya Pak Ikutin ya. Iya Bapak. Mau tanya itu tentang cek untuk centangkan karakter 252. Nah, bagaimana kalau misalnya yang salah itu kita bisa ngasih tanda hilang di sini, kira-kira karakter berapa? Kalau tanda salah itu urutan, kita bisa lihat di urutan wingding nanti Bapak. Jadi kalau misalnya Bapak buka wingding, ya ini kan saya pakai wingding ya. Nanti Bapak buka aja wingding, kalau saya tidak salah 253, 254. Coba aja nanti Pak dibuat 253, 254, nanti jadi seperti itu. Dia pasti berubah Pak. Dia pasti berubah. Oh iya. Ya, cuman kenapa saya berikan kosong di sini? Karena dia kalau misalnya ini kosong, ini kan jadi salah sebenarnya. Oke, kalau misalnya ini kosong, ini jadi salah. Kalau misalnya ini kosong, tapi di sininya salah, di ceknya salah, jadi anak-anak belum jawab saja sudah salah. Gitu, makanya saya buat aja kosong. Iya, Pak ya. Misalnya jawab satu saja langsung tersilang begitu Pak. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita bikin di sini silang, tanpa dijawab aja anak-anak sudah silang karena sudah dianggap salah. Karena ini kan menggabung ke semua sel ya. Ya, Itu. Ya, makanya saya buat kosong yang ini. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, Bapak. Oke, kita lanjut ke bagaimana? Pertanyaan itu cek dulu sini. Katanya. Ini yang katanya.
Angkat tangan dia nggak? Bu Endah, Pak Dadak, bagaimana? Kita lanjut atau bagaimana? Mungkin dilanjutkan saja dulu Bapak. Nanti mungkin pertanyaan yang lain bisa terjawab melalui video tutorial. Baik. Baik, Bapak dan Ibu, saya lanjut untuk game yang lain. Ini kita anggap clear, Bapak dan Ibu. Semoga nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh Bapak dan Ibu juga hubungi saya. Baik, saya tolong diprotek dulu atau dihidden dulu. Dihidden dulu, Bapak. Dihidden dulu, baru kemudian diprotek. Oke. Nah, kalau diprotek dulu, nanti kita tidak bisa hidden. Baik, saya akan lanjutkan ke game yang kedua. Oke, saya buka baru, Excel baru. Nah, di game kedua ini judulnya adalah game menebak wajah. Oke, game menebak wajah. Bagaimana caranya, Bapak dan Ibu? Yang pertama, kita siapkan Excel yang kosong. Yang perlu kita siapkan adalah gambar apa yang kita ingin tebak. Gambar apa yang anak-anak ingin tebak. Oke, gambar apa yang anak-anak ingin tebak. Nah, anak-anak bisa menebak gambar tokoh, anak-anak bisa menebak gambar buah, anak-anak bisa menebak gambar alat-alat kimia yang ada di sistem periodik. Anak-anak bisa menebak jawaban matematika, anak-anak bisa apapun, tapi bentuknya adalah bentuk gambar. Oke, bentuknya adalah bentuk gambar. Oke, makasih Bu Endah. Tadi Bu Endah sudah share ke chat Bapak dan Ibu. Halo, Pak Zen. Pak Zen? Pak, lagi pegang laptop enggak, Pak? Apa? Lagi pegang laptop enggak, Mas komputer? Ada Pak. Soal susunan yang TKJ itu tapi yang setting itu PTS, PTA. Ini bahasanya lain. Oke. Saya coba buka di komputer ini nggak bisa ya Pak. Ibu, mohon maaf, dimatikan mic-nya Bu. Ini ya, 10 TKJ. Saya cekkan seluruhnya ini tadi. Saya mute all juga gagal terus ini pakai. Iya, saya tadi sudah mute all juga gagal, Bapak. Kita tidak bisa. Kalau ini Bapak, kalau ada orang yang teridentifikasi, Bapak coba keluarkan orang itu, bisa nggak? Sudah Pak, sudah saya coba. Untuk yang tidak tampil videonya itu sudah saya ekspor semua. Oh, tapi juga enggak ini. Yang paling ini. yang paling ketara adalah suara yang di gedung ini. Ini saya lomba-lomba dengan suara mikrofon di gedung. Saya kan pakai headset kecil masalahnya. Mohon maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa Bapak, nggak apa-apa. Ini bukan kesalahan panitia juga. Itu Pak, saya cari juga terus ini Pak. Oke, baik. Ya Bapak Ibu, saya tidak perlu khawatir, saya tidak merasa di prank Bapak Ibu, nggak apa-apa. Oke, baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke game yang lain. Semoga Bapak Ibu bisa ikuti ya, dengerin aja gitu ya. Baik, untuk game kedua adalah game tebak wajah. Ya, syukur-syukurnya Bapak dan Ibu sudah punya video tutorial yang saya buat di awal. Semoga bisa diikuti lagi nanti. Game yang kedua adalah game untuk menebak gambar. Bapak dan Ibu yang pertama siapin gambar. Gambar apa yang Bapak Ibu siapin? Gambar apa aja yang Bapak Ibu mau tebak? Tapi kriteria gambarnya dengan gambar besar. Oke? Bagaimana kita memasukkan gambar? Gambar itu kita masukkan menjadi background di Excel kita. Gambar yang kita masukkan itu menjadi background di Excel kita. Caranya Bapak dan Ibu klik di take layout. Untuk memasukkan gambar, caranya klik di take layout. Oke, klik di take layout, kemudian pilih background. Oke, saya pilih background. Nah, sekarang saya akan memasukkan gambar. Ini jadi sepi, alhamdulillah. Nah, saya akan memasukkan gambar. Gambar yang saya masukkan adalah gambar yang dari laptop saya. From a file. From a file. Saya klik saja from a file. Nah, Bapak ada gambar-gambar
kita masukkan, misalnya saya pilih gambar Pak Nadiem Makarim ini. Jadi ini judulnya adalah menebak tokoh. Saya pilih Pak Nadiem Makarim ini. Ketika saya masukkan, gambarnya besar, Bapak Ibu. Nah ini gambarnya besar banget ini. Nah jadi usahakan jangan gambar yang terlalu besar seperti ini. Kalau gambar yang terlalu besar seperti ini, nanti sel yang kita butuhkan juga banyak sekali sel yang kita butuhkan. Nah, jadi kriteria gambar, Bapak dan Ibu, mohon jangan gambar yang terlalu besar. Oke, kita pilih gambar-gambar yang kecil saja. Ini saya pilih delete background untuk menghapus background. Saya ulangi lagi. Saya pilih background yang lain. Oke. Saya pilih background yang lain. Saya klik background, kemudian saya pilih background yang lain. From a file. Nah, kemudian misalnya gambar Pak Nadiem Makarim yang ini. Oke. Nah, kemudian saya insert. Nah, kalau saya insert seperti ini, Pak Nadiem Makarimnya jadi banyak. Gambarnya jadi kecil-kecil. Nah, kalau yang seperti ini boleh, Bapak Ibu. Jadi jangan gambar yang gede. Gambar-gambar yang kecil juga boleh. Nah, Pak, saya nggak mau gambar Pak Nadiem Makarim, gambar yang lain. Boleh, silakan Bapak Ibu. Gambar kepala sekolah jadi tebak sama siswa boleh juga, tidak masalah. Jadi gambar siapapun, oke? Gambar apapun, bukan hanya gambar siapapun. Gambar unsur periodik kimia juga boleh. Misalnya Bapak dan Ibu ingin taruh di situ gambarnya H2O. H2O ya ayo ya. H2O berarti yang ini. Ditebak-tebak sama anak-anak. Ya silakan saja. Oke, jadi nggak apa-apa. Jadi gambarnya apa saja Bapak Ibu, terserah Bapak dan Ibu. Oke? Jadi kalau misalnya nggak yang Nadiem Makarim, misalnya kita hapus. Jadi hapusnya gampang Bapak Ibu ya. Untuk memasukkan juga gampang dari take layout, kemudian background. Untuk menghapusnya, delete saja background. Oke? Saya mulai misalnya dengan gambar Pak Habibie aja. Hari ini kita akan tebak Pak Habibie. Pak Habibie. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Gambar Pak Habibie. Nah, apa yang saya lakukan, Bapak dan Ibu sekalian? Gambar-gambar ini banyak, gambar-gambar ini banyak. Nah, pastikan ketika dalam permainan nanti Bapak dan Ibu tidak membesar kecilkan sel. Jadi selnya sudah fix ya, jangan nanti dibesar kecilkan. Sekarang kita akan yang pertama kita insert gambar yang akan ditebak. Kita insertkan gambar yang akan ditebak. Kemudian kalau misalnya sel-selnya ini mau dikecilkan juga boleh. Misalnya saya ingin kecilkan sel ini. Ini ada 9 baris. Oke, saya ingin jadikan misalnya 100 kotak atau ya 100 kurang lebih 100 kotak kayak gitu kan. Nah, ini saya pilih sampai I misalnya. Kenapa sampai I? Karena ini ada 9 ya, A sampai I ada 9. Ini juga ada 9. Nggak apa-apa. Jadi 9 ini saya kecilkan aja dulu. Saya kecilkan column width. Saya kecilkan column width. Ini misalnya saya buat 4 misalnya. Ukuran kolomnya 4. Masuk dia nggak semuanya? Nah, jadinya Bapak dan Ibu perhatikan I-nya itu pas masuk semuanya di sini ya. Pas masuk di garis terakhir dari gambar Pak Habibie. Nah, jadi yang kita ambil adalah gambar pertama Bapak Ibu. Gambar pertama yang kita ambil. Nah, jadi ini di sini ini ada I, ada 9. Ada I, ada 9. Jadi kalau misalnya I ini 9 dikali dengan 9 ya hampir 100, atau kalau misalnya Bapak dan Ibu mau kecilkan kolom juga boleh. Kecilkan baris juga boleh. Jadi saya kecilkan sampai 10 misalnya. Biar 99 aja semuanya. Saya klik kanan, kemudian saya pilih row H. Saya pilih row H. Ini ukurannya 15. Misalnya saya buat 10 misalnya. Oh, 10 terlalu kecil. 10 terlalu kecil, saya buat klik kanan lagi. Saya buat 12 misalnya. 12. Oke, sudah lumayan. Yang lain kita tarik sedikit aja lah. Tarik sedikit yang di bawah-bawah ini kita tarik aja. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau misalnya I ini 9, kemudian biar 99 sampai 11 aja lah. Biar lebih dekat 100. Saya klik kanan, kemudian saya pilih row H, kemudian saya pilih 12. Nah, oke. Nah, ini lebih ini. Jadi ini ada 11 dan ini ada I. I itu 9 berarti ya. Dari A sampai I ada 9. Kemudian ini sampai 11, berarti ada 99 sel. 99 sel, kalau misalnya kita pecah jadi 100 nanti lebih mudah.
Baik. Sekarang Bapak dan Ibu, saya akan menggelapkan itu artinya menyembunyikan, menghidden. Saya akan menghidden sel-sel yang lain. Saya klik di 12. Saya klik di 12, di pas di angka 12-nya. Untuk saya hilangkan, untuk saya hiddenkan. Sampai ke paling bawah. Caranya, setelah kita klik di 12, sekarang kita tekan Control, kita tekan Shift, tekan Control, tekan Shift, kemudian tekan tanda panah ke bawah. Nah, ini Bapak Ibu, ini sampai berapa nih? 1.048.563 sel. Wow. Nah, jadi cara untuk menghapus sel yang paling akhir itu, saya ulangi ya. Saya ulangi. Saya tekan, saya bawa lagi ke atas, paling atas saya bawa. Paling atas. Bapak Ibu perhatikan, saya klik di angka 12. Saya klik di angka 12, saya klik aja di angka 12. Setelah itu saya tekan Control, saya tekan Shift, saya tekan tanda panah ke bawah. Artinya dari 12 sampai dengan sel yang paling akhir 1.048.576 sel itu akan kita hidden semua. Caranya setelah kita blok dari 12 sampai paling akhir, kita klik kanan. Sekarang kita pilih hide, hidden. Sembunyikan, hide. Saya klik di hide. Nah, maka dari 12 sampai yang terakhir itu nggak kelihatan lagi, Bapak Ibu. Nggak kelihatan itu dulu, nggak kelihatan lagi. Nah, satu. Yang kedua, saya masih membutuhkan sel J. Sel J ini saya masih butuhkan untuk untuk mengklik. Nah, untuk mengklik setiap pergerakan wajah Pak Habibie nanti. Jadi, yang saya tidak butuhkan lagi adalah sel K sampai seterusnya. Sampai ke kanan-kanannya itu nggak butuh lagi. Caranya untuk menghapus atau untuk menghidden sel K, saya klik sekali di K, klik biasa aja. Saya klik sekali di K, kemudian sama seperti tadi, tekan Control, tekan Shift, jangan dilepas, tekan tanda panah ke kanan. Jadi dari sel J tadi sampai sel XFD, maka sudah terblok semuanya. Sekali lagi, tekan Control, tekan Shift, jangan dilepas, tekan tanda panah ke kanan. Setelah itu, Bapak dan Ibu, klik kanan lagi. Klik kanan lagi, pilih hide lagi. Nah, pilih hide lagi. Jadi tidak ada lagi tampilan ke kanan dan juga tampilan ke bawah. Sementara yang untuk kolom J ini saya besarkan dulu sedikit. Saya besarkan dulu sedikit. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, di kolom J ini kan masih ada kelihatan lambaian tangannya Pak Habibie. Di kolom J ini saya akan saya akan blok aja, saya ganti warna. Ganti warna biasa aja, Ibu. Jadi dari J sampai dari J1 ke J11 kita blok, kemudian kita ganti warna. Cara ganti warna biasa aja Bapak Ibu. Klik di home, kemudian pilih yang ini, fill color ini. Kemudian saya pilih warnanya apa ya? Warna abu-abu aja deh. Nah, warna abu-abu. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, warna abu-abu. Pak boleh di delete atau boleh di hidden. Ya silakan dicoba di delete juga tidak apa-apa Ibu. Nah, yang saya praktekkan adalah hidden. Nah, sekarang Bapak dan Ibu sudah ada sel untuk memberikan perintah. Sudah ada sel untuk memberikan perintah. Di sini buat aja judulnya. Misalnya judulnya buat di sini game tebak wajah. Game tebak wajah. Game tebak wajah. Ini besarin aja dulu. Game tebak wajah. Letakkan di tengah. Game tebak wajah. Nah, jadi tebak tokoh. Game tebak tokoh. Game tebak tokoh. Nah, game tebak tokoh. Nah, sekarang Bapak dan Ibu yang kita butuhkan adalah adanya kontrol. Adanya kontrol untuk kalau dia dihapus 5 kotak, kalau dia dihapus sekian kotak, nah gitu. Itu harus ada kontrol. Bagaimana caranya, Bapak Ibu? Bagaimana caranya? Caranya adalah Bapak dan Ibu harus ada developer di Excel Bapak dan Ibu.
Pakai saya tidak punya developer, kita adakan. Nah, caranya gimana? Cara untuk mengadakan developer itu, Bapak dan Ibu, klik kanan di bagian yang kosong di ribbon. Ini namanya ribbon ya. Klik kanan di ribbon. Oke. Kemudian pilih customize ribbon. Oke, pilih customize ribbon. Pilih customize ribbon. Kemudian Bapak dan Ibu di sebelah di sini di customize ribbon centang di developer. Ini ada developer. Oke, dicentang di developernya. Nah, dicentang di sini. Setelah Bapak dan Ibu centang di developer, Bapak dan Ibu klik OK. Setelah OK, maka Bapak dan Ibu sudah ada developernya juga di sini. Oke, sudah ada developernya juga di sini. Jadi seperti itu cara kita mengadakan developer. Nah, setelah kita ada developer, Bapak dan Ibu, sekarang kita klik developernya. Kita klik developernya, kemudian kita pilih insert. Yang ini, kita pilih insert. Oke, saya pilih insert. Kemudian yang saya pilih adalah spin button. Spin button, nah ini dia. Yang saya pilih adalah spin button. Jadi bisa kita kontrol naik ke atas atau turun ke bawah. Oke, saya pilih spin button. Kemudian di sini kita buat tombolnya. Kita buat tombolnya. Nah, ini dia Bapak dan Ibu spin buttonnya. Nah, di spin button ini Bapak dan Ibu, ini di spin button ini kita berikan rumus. Kita berikan rumus. Cara kita berikan rumus untuk spin button ini, kita klik kanan. Oke, kita klik kanan. Oke, kemudian kita pilih format control untuk memberikan rumus. Kita pilih format control. Nah, setelah kita pilih format control, Bapak dan Ibu, sekarang kita pilih formula. Ini formula. Jadi saya ulangi. Format control. Oke. Format control, kemudian kita pilih di control. Oke. Format control kita pilih di control. Yang kita kontrol adalah minimum value. Minimum value itu kita mulai dari 0. Oke. Minimum value kita mulai dari 0. Maksimum value kita maksimumkan sampai angka berapa? Kan ini tadi kita hitungnya sampai 99. Mau kita buat 99 boleh, mau kita buat sampai 100 juga boleh. Nah, saya buat 100 misalnya. Oke, jadi ini dari 0 sampai dengan 100. Oke, dari 0 sampai 100. Incremental change itu setiap berapa sekali dia berubah. Apakah setiap 1? Nah, di sini saya buat kelipatan. Incremental itu kelipatan. Kelipatan berapa? Kalau misalnya kita ingin lebih cepat ketebak, ya bikin aja kelipatannya besar-besar. Misalnya kelipatan 10, 20, 30 ya. Jadi sekali buka 20 kotak. Kalau misalnya 5 pertanyaan terjawab berarti sudah habis gitu kan. Nah, misalnya saya buat incremental itu 5. Jadi sekali tebak 5. Jadi ada 20 pertanyaan berarti kalau anak-anak bisa jawab 20 pertanyaan baru ketebak sampai habis gitu kan. Baru kebuka sampai habis. Nah, jadi ini berarti dari 0 sampai 100 dia kebukanya dalam kelipatan 5. Oke. Kemudian selling. Selling ini sel yang mana yang akan kita pilih untuk menempatkan angka 5 ini, kelipatan 5 ini. Oke, saya pilih, kita tekan tanda panah ke atas. Tekan tanda panah ke atas, saya pilih salah satu sel. Saya pilih sel ini. Ini aja. Nah, oke. Kemudian saya pilih OK. Nah, ini kita tinggal klik sembarang. Kemudian kita coba. Klik saja di sini. Nah, ini keluar 5, 10, 15. Kalau kita turunkan, turun 10, turun 5, jadi 0 lagi. Nah, gitu. Ini 5, 10, 15. Ini artinya tombol ini sudah berfungsi. Tetapi belum terkait dengan gambar yang ada di dalam. Oke. Ini sudah berfungsi tapi belum terkait. Ini saya letakkan di tengah juga. Saya letakkan di tengah juga. Jadi ini setiap kita klik ada seperti ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, kita akan tutup wajah Pak Habibie. Oke, kita akan tutup wajah Pak Habibie. Tapi sebelum kita tutup, kita berikan rumus dulu. Oke, ini saya blok. Kita blok area yang ingin ditebak.
Oke, kita blok area yang ingin ditebak. Setelah kita blok area yang ingin ditebak, Bapak dan Ibu, sekarang kita ketikkan rumus. Jadi yang kita ketik rumus yang di A1 ini kita ketik rumus. Di sini aja, di formula bar. Ya, klik aja di formula bar. Oke, saya klik di formula bar, kemudian saya ketik di sini sama dengan run. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini ketika saya ketik run, maka di sini akan keluar run array atau run between. Yang saya pilih adalah run between. Apa artinya Bapak dan Ibu? Run between ini artinya mengeluarkan angka secara acak dari angka angka-angka yang kita berikan. Oke, sekarang kita berikan angkanya. Saya pilih run between. Saya double klik run between. Nah, run between. Di sini ada bottom dan ada top. Bottom itu angka paling rendah berapa? Angka paling rendah berapa yang dikeluarkan? Angka yang paling rendah yang dikeluarkan adalah 1. Oke. Yang paling tinggi berapa? Yang paling tinggi adalah 100. Jadi run between ini angka antara 1 sampai dengan 100. Saya tutup kurung. Jadi dia akan bergerak antara 1 sampai dengan 100. Oke, kemudian saya tekan enter. Nah, jadi ulangi. Jangan enter. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Oke, kalau enter itu yang keluar hanya di sel ini saja, di sel A1 saja. Saya ulangi. Jadi di sel A1 Bapak dan Ibu, di sini setelah kita blok di formula bar kita ketik rumus sama dengan run between. Ini ada between di bawah ini, run between. Saya klik saja, double klik juga boleh. Nah, di sini sudah ada run between. Yang paling rendah 1, yang paling tinggi 100. Saya tutup kurung. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, untuk semuanya ini, agar semuanya ini keluar angka secara acak, agar di sini keluar angka secara acak, maka kita tekan, jangan enter. Tetapi yang kita tekan adalah Ctrl enter. Tekan dulu Ctrl, jangan dilepas. Tekan Ctrl, tekan enter. Nah, Bapak dan Ibu sekarang perhatikan bahwa di sini sudah ada angka-angka yang diacak dari angka 1 sampai 100. Oke, di sini sudah ada angka-angka yang diacak dari angka 1 sampai dengan angka 100. Jadi ini Bapak dan Ibu, kalau misalnya saya tekan F9, maka angka-angka ini berubah lagi. Tekan lagi F9. Jadi kalau kita tekan F9, semua angka-angka ini akan diacak secara random, secara acak. Oke, kalau semakin kita tekan F9 dia semakin berubah. Dan sebenarnya dia juga akan berubah kalau misalnya kita ketik angka-angka yang lain. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sekarang kita melihat sisi mana yang khas dari Pak Habibie. Sisi mana yang khas dari Pak Habibie. Sisi yang khas dari Pak Habibie itu akan kita berikan angka besar. Kenapa kita berikan angka besar? Karena biar nanti orang ketika menebak itu akan sulit tahu di mana letak wajah Pak Habibie. Pak Habibie itu misalnya khasnya kan di kacamatanya. Di kacamatanya sama di senyumnya misalnya. Nah, di bagian ini kita berikan angka-angka besar. Misalnya di sini saya berikan angka 99, kemudian angka 100. Jadi dia nggak cepat terbuka. Jadi ini setiap saya ketik angkanya Bapak dan Ibu, semua angka-angka yang lain akan berubah diacak ya. 99, 100. Yang kita ketik tidak berubah. Angka-angka yang tidak kita ketik dia akan teracak lagi. 98, kemudian di sini saya ketik 97. Oh, ini jangan dekat sekali. Karena nanti bukanya buka 5 ya. Jadi ini angka 90, ini angkanya 87. Nah, jadi biar kebukanya satu kotak aja gitu. Nah, ini trik di kita Bapak Ibu. Triknya di kita. Angka-angka yang acak-acak ini Bapak dan Ibu, kemudian kita copy, kita blok lagi dulu. Kita blok, kemudian kita copy, Ctrl C. Nah, kenapa saya copy Bapak dan Ibu? Biar sekarang angkanya tidak lagi beracak. Sebenarnya Pak Kai, kalau misalnya tadi kita ingin angkanya kita ketik-ketik saja bisa aja Bapak Ibu, nggak usah pakai run between. Bapak dan Ibu juga bisa ketik misalnya di atas ketika dia 100, acak aja angkanya, nggak masalah Bapak Ibu.
saya menggunakan range between agar angkanya keluar secara acak. Oke. Nah, setelah keluar angka secara acak ini, saya copy. Setelah saya copy, Bapak dan Ibu, setelah saya copy, sekarang saya klik kanan di A1. Saya klik kanan di A1. Ini saya lepas dulu kopiannya. Oke, sekarang saya klik kanan di A1. Oke, saya klik kanan di A1. Kemudian saya pilih pastenya adalah paste values. Nah, bawa saja ke sini, paste values. Jadi, ini bukan lagi rumus random, yang di paste itu adalah paste angka. Angka-angkanya yang dipaste. Oke, saya klik di sini. Nah, sehingga angka-angka ini Bapak dan Ibu tidak lagi diacak. Oke, angka-angka yang sudah ada ini tidak lagi diacak. Nah, tetapi Bapak dan Ibu ini belum terkait dengan yang di sini, yang di sebelah ini. Ini belum terkait. Jadi kita baru menempatkan angka-angka saja, Bapak. Makanya kalau misalnya angka-angkanya saya taruh di tengah, boleh, silakan kita blok, kemudian kita taruh di tengah angka-angkanya. Nah, ini angka-angkanya sudah ada di tengah. Jadi nanti anak-anak akan menebak dengan angka-angka yang ada di tengah. Sekarang Bapak dan Ibu, kita tutup dulu wajah Pak Habibinya. Nah, sekarang kita tutup dulu wajah Pak Habibinya. Caranya, saya blok. Oke, saya blok. Kemudian saya beri warna sel. Beri warna sel boleh apa aja Bapak dan Ibu. Saya misalnya memilih warna putih. Oke, selnya saya pilih warna putih. Nah, selnya warna putih. Boleh, silakan. Nah, jadi ini selnya sudah warna putih. Jadi sekarang Bapak dan Ibu kita kaitkan, kita akan mengaitkan sel yang ini, sel yang warna putih ini dengan tombol yang ini. Oke, bagaimana cara kita kaitkan? Setelah kita blok Bapak dan Ibu, sekarang kita setelah kita kasih warna, setelah selnya kita kasih warna, ini masih di blok ya, saya blok lagi. Kalau sudah hilang blok, saya blok lagi. Ini saya blok lagi. Kemudian kita akan membuat conditional formatting. Oke, conditional formatting. Caranya Bapak dan Ibu, saya klik di conditional formatting ini. Setelah saya blok, saya klik di conditional formatting. Nah, di conditional formatting ini, saya pilih new rule. Oke, saya pilih new rule. Aturan baru. Oke, conditional formatting, saya pilih new rule. Conditional formatting ini Bapak dan Ibu ada di home. Oke, ada di menu home. Saya pilih new rule. Nah, di new rule Bapak dan Ibu, saya sekarang memilih format only cell that contain. Oke, saya pilih yang kedua ini. Format only cell that contain. Ini yang saya pilih. Kemudian Bapak dan Ibu, di cell value saya pilih bukan between, tapi saya pilih yang ini. Less than or equal to, yang paling bawah, lebih kecil dari atau sama dengan. Nah, lebih kecil atau sama dengan, misalnya nanti yang keluar 5 berarti lebih kecil atau sama dengan 5, itu itu yang keluar. 10 lebih kecil atau lebih sama dengan 10. Jadi yang kita pilih adalah less than or equal to. Saya pilih yang ini. Referensi kita yang mana? Referensi kita, nah sekarang kan dia minta referensi. Dia minta referensi yang ini. Tanda panah ini. Saya klik di tanda panah ini. Oke, saya pilih referensi kita yang ini. Nah, yang ini referensi kita. Oke, yang ada angka 0, 5, 10, yang penempatan itu. Kemudian saya turunin lagi. Oke, setelah itu saya klik di oke. Oh, sorry, sebentar. Saya pilih format dulu. Sebelum saya klik OK, saya pilih format dulu. Di format ini, Bapak dan Ibu, saya pilih fill. Oke, di format saya pilih fill. Pastikan di sini Bapak dan Ibu memilih no color. Klik aja. Kalau Pak udah terklik, kalau udah terklik pun klik aja lagi. Oke, pilih sekali lagi, tekan aja sekali lagi. Pastikan Bapak dan Ibu memilih di sini no color, tidak ada warna. Oke, saya klik di sini no color. Fill no color. Kemudian saya klik OK. Oke, setelah di format tadi saya klik OK dan saya klik OK sekali lagi. Oke, saya klik OK dan saya klik OK sekali lagi. Nah, Bapak dan Ibu, coba Bapak dan Ibu perhatikan. Ini kalau misalnya kita klik, nah ini sudah kebuka kan?
Ini sudah kebuka. Saya klik lagi, kebuka lagi. Saya klik lagi, kebuka lagi. Jadi ini yang kebuka adalah angka 1 sampai 15. Ini saya klik lagi, kebuka lagi. Nah, tapi Pak Hai, masalahnya ini kan masih ada angka-angka ini. Nah, ini kalau misalnya saya turunin, nah ini akan saya tutup lagi. Nah, tapi Pak Hai, masalahnya adalah ini kan masih ada angka-angka ini. Bagaimana cara untuk menghilangkan angka-angka ini? Oke, bagaimana cara untuk menghilangkan angka-angka ini? Sebelumnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu juga ada garis-garisnya, ini juga bisa dihapus garis-garisnya. Oke, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin hapus garis, misalnya Bapak dan Ibu pakai Excel yang ada garis-garisnya, yang ada grid line-nya, Bapak dan Ibu blok aja dulu. Oke, Bapak Ibu blok aja dulu. Kemudian Bapak dan Ibu pilih view. Kemudian Bapak dan Ibu pilih grid line. Oke, jadi dia tidak ada garis-garis di pinggir. Nah, nanti dia tidak ada garis-garis di pinggir. Kalau misalnya Bapak dan Ibu tidak memilih grid line, maka nanti akan tampil garis-garis di pinggir-pinggirnya. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin hilangkan angka-angka ini, nah angka-angka ini bisa kita hilangkan. Caranya Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita blok pada angka-angka ini, kemudian kita tekan Ctrl 1. Kemudian kita tekan Ctrl 1 untuk format sel. Oke, kita tekan Ctrl 1. Yang kita pilih sekarang adalah number. Kan ini berkenaan dengan angka. Yang kita pilih sekarang adalah number. Kemudian kita pilih custom. Paling bawah, custom. Kita pilih custom paling bawah. Kemudian di tulisan general kita blok. Oke, kita hapus tulisan general. Kita ganti dengan semikolon. Apa itu semikolon? Titik koma. Jadi kita ganti koma. Saya ketik titik koma. Oke, di sini saya ketik titik koma. Jadi generalnya saya hapus, saya ganti dengan titik koma. Kemudian saya klik OK. Nah, Bapak dan Ibu tidak ada lagi gambar-gambarnya. Tidak ada lagi angka-angkanya. Sekarang Bapak dan Ibu tinggal mainkan dengan anak-anak. Jadi ini 10, 15, 20. Bapak Ibu tanya aja pertanyaannya. Misalnya pertanyaan kelima. Ini kan baru pertanyaan keempat, 20 ya. Pertanyaan kelima. Nah, boleh ke matematika? Boleh, tanya aja pertanyaan matematika. Kalau dia benar, kita angkat. Nah, lalu kita minta dia tebak. Siapakah tokoh ini? Oh, belum benar. Kasih lagi pertanyaannya. Kalau salah, turunin lagi. Kalau benar, naikkan lagi. Sampai tercapai angkanya. Nah, 60, 65. Nah, ini udah bisa tebak belum? Kayaknya kalau gini udah agak bisa tebak ya. Nah, 75, 80, 85, 90. Kalau udah gini udah bisa tebak nih. Nah, sampai 95, 100. Nah, jadi kita memainkan itu Bapak dan Ibu dengan anak-anak. Caranya kasih pertanyaan, kemudian buka. Nah, kalau misalnya pertanyaannya salah, tutup ke bawah, buka ke atas. Kalau jawabannya anak-anak benar, buka aja lagi, cengkleng lagi. Kalau misalnya salah, tutup aja lagi. Nah, sampai anak-anak bisa jawab banyak pertanyaan dari kita dan mereka bisa bisa membuka sendiri gambarnya dan atau bisa ketebak gambarnya siapa. Nah ini pasti seru Bapak dan Ibu. Saya yakin seru banget. Nah, Bapak dan Ibu ciptakan game ini, kemudian bermainlah dengan anak-anak di sekolah Bapak dan Ibu dan di lab atau di lapangan atau bagaimana. Nah, itu Bapak dan Ibu silakan kalau ada pertanyaan untuk sementara ini. Baik Pak Khairuddin, terima kasih. Yang ini juga asik ya, game Excel-nya. Ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya Bapak. Cuma waktu kita tinggal sekitar 16 menit nih untuk sampai dengan penutupan nanti. Kita bacakan 2 pertanyaan saja nggih Bapak? Boleh. Ya. Ini ada yang mengenai tadi ketika mau membuat pertama, ketika insert gambar itu, background ya maksudnya, menghilangkan gambarnya itu apa harus di-hidden? Apa boleh di-delete saja? Seperti itu Bapak pertanyaannya. Menghilangkan sel maksudnya ya. Menghilangkan sel boleh, silakan.
apa namanya, di hidden boleh atau di delete juga boleh, nggak apa-apa, silakan aja. Yang pasti kita tidak gunakan lagi sel yang lain selain sel yang ini. Oke. Kemudian ada lagi ini. Gaji kalikan 5/100. Mengapa saat memilih kolom yang diubah ukuran lebarnya itu hanya sampai dengan kolom I. Kemudian saat memilih baris yang diubah juga sampai dengan baris 11. Itu Bapak. Iya, terima kasih. Itu sebenarnya Bapak Ibu fleksibel aja, nggak mesti sampai I dan 11. Bapak Ibu mau lebih kecil lagi atau lebih besar lagi tidak masalah. Kenapa saya mengubahnya? Karena tadi niatnya kan sebelum bikin sebenarnya kita harus punya sintaksis sebenarnya ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, niat kita itu sebenarnya, niat saya itu sebenarnya akan mengangkat angka dari 1 sampai 100. Oke? Jadi niat saya itu akan mengangkat angka dari 1 sampai 100. Kenapa saya buat I sampai 11? Karena I ini adalah 9 ya. Jumlah kolom ini ada 9. Dari A sampai I ada 9. Dari 1 sampai 11 ada 11. Berarti 9 kali 11, 99. Oke, 99. Silakan Bapak dan Ibu bikin yang mendekati. Cuman ini, jangan sampai ada sel yang tidak ada angkanya. Jadi kalau ini kan 100. Sementara kotaknya ada 99. Pasti semuanya ada angkanya. Jangan sampai kotaknya 100. Jangan sampai niat kita itu sampai 100. Kotak yang kita sediakan 99. Tapi Bapak dan Ibu isinya cuma 80. Kalau 80 nanti ada kotak-kotak yang tidak ada angkanya, maka dia sudah terbuka dari awal. Nah, jadi itu tujuannya. Itu tujuannya ya. Jadi saya buat I sampai 11 karena niat saya 100. Dari 1 sampai 100. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin buat lebih besar lagi, lebih luas lagi, dicocokkan saja. Kalau misalnya lebih besar, lebih luas, tapi inkremennya, kelipatannya bukan kelipatan 5. Boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Mau kelipatan 10, mau kelipatan 2, mau kelipatan 7, silakan saja Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Oke, itu fleksibel, Bapak dan Ibu sendiri yang ngerancang. Ya, terima kasih Pak Khairuddin. Seperti ini ya, jadi kalau misalnya saya ini membuat tokoh gitu, kemudian mau saya ajak anak-anak untuk bermain, itu berarti saya tampilkan, saya bukakan file ini di LCD seperti itu, kemudian anak-anak diberi pertanyaan. Oke, sudah bisa membayangkan. Jadi bagi Bapak Ibu juga yang belum paham, jadi filenya ini tidak di-share ke siswa, Bapak. Tetapi betul. Ini kita saksikan dengan anak-anak. Iya, betul. Oke. Tadi saya tertarik dengan pertanyaan, Pak, ini sulit, apalagi kita terkendala oleh administrasi. Bapak dan Ibu, mohon maaf, bedakan administrasi dengan media, oke? Media ini bagaimana luasnya kita dengan anak-anak. Sekali kita buat media, sudah ke depan kita juga masih bisa lagi. Tapi saya pikir Bapak dan Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah sering latihan, sudah terbiasa, yang ginian nggak lama kok. Bapak dan Ibu jangan berpikir, oh ini lama saya nggak bikin. Karena kalau kita berpikir lama, khawatirnya kita tidak akan pernah bikin apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya tidak ada sesuatu yang dalam tanda petik ya, tidak ada sesuatu yang mudah untuk dimulai. Tidak ada sesuatu yang mudah. Nah, pasti proses-proses yang terjadi selama ini yang kita lihat mungkin mudah, bahkan TikTok pun mungkin mudah bagi kita. Tapi untuk di belakang TikTok itu, orang-orang yang membuat TikTok itu pasti orang-orang yang cerdas. Pasti orang-orang yang berpikir, pasti orang-orang yang bekerja dengan proses yang lama. Kita yang operasi ini memang, yang mengoperasikan sesuatu itu semuanya mudah. Sama kayak kita operasikan Excel, semuanya mudah. Tapi orang-orang di belakang Excel itu yang membuat skema, yang membuat sintaksis dan sebagainya, yang membuat algoritma, nah itu bukan kerjaan mudah. Nah, kita juga demikian. Ini juga bukan pekerjaan mudah. Kemudian tadi ada pertanyaan di sesi 1 tadi,
Pak, apakah ini bisa dijadikan APK? Nah, bisa dimainkan di Android. Bapak Ibu, ada tutorial banyak sekali di YouTube untuk mengubah Excel menjadi aplikasi. Jadi Bapak dan Ibu tinggal coba aja, karena mungkin ada beberapa rumus-rumus Excel itu yang tidak compatible dengan aplikasi dengan APK. Tapi kalau misalnya dia compatible, Bapak dan Ibu silakan. Banyak sekali Bapak dan Ibu yang bisa dimanfaatkan. Bapak dan Ibu bisa gunakan APK to web to APK Builder. Bapak dan Ibu bisa gunakan yang online seperti APK Geyser dan sebagainya. Bapak dan Ibu coba saja. Kalau misalnya bisa dimainkan di HP, itu pengembangan juga bagi keilmuan Bapak dan Ibu. Oke? Oke. Terima kasih Bapak Khairuddin. Untuk Bapak Ibu peserta, mohon maaf sekali kami tidak bisa untuk Bentar, Bu Enda. satu. Oke? Bu Enda, sebentar. Ya, Bisa diberi kesempatan Bu untuk yang angkat tangan. Ini masih ada sekitar 9 menit pakai ya. Boleh Bapak. Boleh, Banyak sekali yang mengangkat tangan. Mau berikan satu, Pak? Ya, boleh. Tapi sebentar, Pak Dadang dan Bu Endah, untuk penugasan Bapak dan Ibu, kan saya menyiapkan 3 tutorial. Ya, saya menyiapkan 3 tutorial. Ada yang tadi game tebak kata, ada game tebak tokoh, dan juga ada game yang satu lagi yang saya siapkan itu yang bentuknya bendera. Bendera itu berarti game tebak gambar. Itu terserah Bapak dan Ibu modifikasi apa. Nah, untuk penugasan Bapak dan Ibu kerjakan salah satu. Bukan hanya yang mudah, tetapi juga yang bermanfaat bagi pembelajaran Bapak dan Ibu. Kerjakan salah satu aja. Nah, jadi insya Allah Bapak dan Ibu kerjakan salah satu, itu bisa bermanfaat juga. Nah, tapi nanti Bapak dan Ibu, karena ada laporan saya gini, bahkan kalau saya masukkan ke kantong tugas, itu nggak bisa dibuka lagi. Misalnya yang game tebak tokoh atau game satu lagi yang belum sempat saya paparkan. Kalau misalnya dikirim ke kantong tugas itu tidak bisa dibuka lagi. Betul Bapak Ibu, karena di kantong tugas itu bukan Excel, tetapi Google Sheet. Jadi rumus Excel dan Google Sheet tidak semuanya sama. Ada berbagai rumus yang tidak sama, ada kondisi yang tidak bisa dibaca di Google Sheet, padahal dia punya Microsoft Excel. Nah, terutama untuk developer yang kita bikin. Jadi memang jangan khawatir Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu mencoba dan berhasil, kalau misalnya Bapak dan Ibu lempar ke kantong tugas tidak bisa dibuka, itu memang sistemnya yang berbeda. Jadi jangan khawatir. Yang penting Bapak dan Ibu sudah berhasil buat. Dan saya lebih menghargai proses demi kesuksesan Bapak dan Ibu di kelas nanti. Bukan untuk saya atau untuk tugas. Oke, itu ya. Siap, Pak. Oke. Enda, saya buka ya. Kalau tadi bapak-bapak, sekarang ibu-ibu. Oh, monggo. 1631 Bu Indrasari, silakan. Indrasari. Tidak bisa. Ke Bu Ani Lastuti, monggo Bu Eni Lastuti. Tidak ada. Ini ada pertanyaan Pak Dadang, apakah bisa untuk Office 365? Bisa Bapak, saya pakai Office 365. Jadi ini saya pakai Office 365 baik bentuknya offline maupun bentuknya online. Ini yang saya pakai Office 365. Bisa. Office 365 itu selalu baru kok. Ya, silakan Pak Dadang untuk dibuka satu pertanyaan. Oke, terima kasih. Bu Farida William, silakan Bu. Nggak tanya, enggak, angkat tangan nanti masalahnya. Enggak, emang gitu. Bu Dini, kalau nggak ada ini terakhir, Bu Dini, silakan. Nggak ada juga. Monggo Bu Endah. Oke. Nggih. Kadang memang peserta itu ngacungkan tangan lupa diturunkan. Baik, demikian tadi pemaparan pada materi 3. Sebelum kita akhiri,
Saya rasa tadi sudah dapat closing statement dari Pak Kai. Apa ada tambahan Pak Kai sebelum ditutup? Enggak, Bu. Oke, itu udah oke, Bu. Oke, sudah. Jadi tidak ada sesuatu yang mudah untuk memulai sesuatu hal ya. Jadi perlu kerja keras dan kerja cerdas sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang mengagumkan seperti itu. Baik, terima kasih sekali atas berkenannya Bapak Khairuddin berbagi pada kegiatan pagi hari ini. Kemudian kepada seluruh peserta, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Kepada segenap panitia dan fasilitator, terima kasih. Kemudian saya sebagai moderator mohon maaf jika dalam memandu acara ini banyak kekurangan. Mewakili panitia dan tim fasilitator kami juga mohon maaf atas kendala yang terjadi. 10.55, jadi kita menyisakan waktu 5 menit. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Dadang. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Endra Sekti yang sudah memandu jalannya ikon hari ini, yaitu materi 3 Gubuk Jatim Cerdas 2020. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf tadi ternyata banyak sekali yang tidak bisa di mute all, harus satu-satu. Hampir ada 20 orang yang saya expel tadi. Jadi harus manual satu-satu. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah hadir di sini. Jangan lupa absen. Setelah ini juga akan di-share absen. Segera absen untuk memenuhi daripada kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu tambahan mengenai yang bertanya tentang penugasan nanti akan diperjelas kembali di grup grup peserta. Terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Ingatkan kembali kepada peserta, monggo ngisi daftar hadir, cukup 1 kali saja. Apa sekali orang? Pak Haryadi apa masih ada di room?
Oh,